Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton kisah ini, hatinya selalu dilapangkan Allah dari rasa iri, dan diberi kelembutan dalam mencintai sesama. Kisah ini bukan hanya tentang kecemburuan, tapi tentang cinta yang begitu manusiawi, dan kasih sayang yang ilahiyah. Malam di Madinah terasa sejuk. Cahaya rembulan jatuh lembut di beranda rumah kecil Rasulullah. Dari balik tirai, tampak seorang perempuan duduk termenung. Dialah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai Rasulullah. Semua orang tahu betapa istimewanya Aisyah. Kecerdasannya menakjubkan, tutur katanya lembut, dan ia memiliki tempat khusus di hati Rasulullah. Namun, ia tetaplah manusia biasa. Dan seperti perempuan lainnya, ia memiliki rasa yang sering datang diam-diam, cemburu. Malam itu, Aisyah melihat Rasulullah duduk bersama para sahabat. Tawanya renyah, wajahnya tenang, dan matanya sesekali menoleh ke arah dapur. Ada kehangatan yang menyelimuti rumah itu, tapi tidak bagi Aisyah. Hatinya diliputi rasa gelisah. Aku tahu beliau mencintaiku. Tapi kenapa akhir-akhir ini beliau lebih sering menyebut nama Zainab? Dan kenapa hadiah itu selalu dari dia? Aisyah mencoba menepis rasa itu. Tapi rasa cemburu bukan seperti bayangan yang bisa diusir. Ia menempel di dinding hati, dan kadang tumbuh jadi bara. Namun, siapa sangka, rasa cemburu inilah yang nantinya akan membuka mata dunia, bahwa bahkan istri seorang nabi pun bisa merasa gelisah, dan bahkan hati yang paling mulia di muka bumi pun memilih untuk menenangkan, bukan menyalahkan. Aku bukan perempuan biasa. Aku istri Rasulullah. Tapi, kenapa rasanya seperti aku harus bersaing? Kenapa aku takut kehilangan sesuatu yang katanya tak mungkin berpindah? Apakah aku sedang diuji? Atau aku memang terlalu mencintai beliau? Beberapa waktu sebelumnya, Aisyah pernah tertawa lepas saat Rasulullah mengajaknya lomba lari di padang pasir. Ia pernah bersandar di pundak beliau sambil menyimak nyanyian budak wanita Habsyi di masjid. Ia bahkan tahu bagaimana suara detak jantung Rasulullah saat sedang tenang dan saat sedang gelisah. Semua itu, kini tampak seperti kenangan yang mulai berubah. Padahal belum tentu kenyataannya begitu. Tapi begitulah rasa cemburu. Ia mengubah persepsi, bukan realita. Aisyah masih duduk diam malam itu. Rasulullah belum kembali dari majelis. Tapi gelombang di hatinya tak bisa ia redam. Ia belum tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, rasa cemburunya akan memuncak. Dan justru dari ledakan itu, dunia akan belajar bagaimana seorang rasul memperlakukan hati perempuan, bukan dengan amarah, tapi dengan kelembutan yang langit pun bersaksi, malam telah berganti fajar. Udara Madinah yang biasa terasa hangat, pagi itu terasa sunyi di dalam hati Aisyah. Ia sibuk mengaduk gandum, menyiapkan makanan, tapi gerakan tangannya tidak setenang biasanya. Tak ada yang tahu betapa gelisahnya ia saat Rasulullah menyebut nama Zainab binti Jahsy kemarin sore, ketika ada tamu datang dan beliau bersabda, "Masakan Zainab memang selalu harum." Ucapan itu sederhana, tapi bagi Aisyah, terasa seperti tusukan yang halus tapi tajam. Padahal, beliau tidak bermaksud membandingkan. Namun begitulah hati manusia. Ketika mencinta terlalu dalam, maka segala yang datang dari arah lain akan terasa mengancam. Apakah aku berlebihan? Ataukah beliau memang mulai memberi tempat untuk yang lain? Zainab memang ahli memasak. Hafsyah lebih dewasa. Ummu Salamah bijaksana. Tapi, aku juga punya tempat di hati beliau, bukan? Pagi itu, Rasulullah masuk rumah Aisyah dengan senyum yang seperti biasa, menenangkan, menyejukkan, seolah dunia tak memiliki beban. Tapi Aisyah, untuk pertama kalinya, menunduk lebih lama dari biasanya. Dan Rasulullah melihatnya. Tanpa bertanya, tanpa menghakimi, beliau duduk perlahan dan menyapu pandangannya ke sekitar. Ia tahu sesuatu sedang berkecamuk dalam hati istrinya. Lalu dengan lembut, beliau berkata, "Aisyah, aku bisa merasakan jika engkau sedang tidak bahagia. Tapi ketahuilah, hatiku tetap di tempat yang sama." Kalimat itu sederhana, tapi air mata Aisyah langsung jatuh membasahi pipinya. Ia tidak menjawab,
hanya menutup wajah dengan kerudung kecilnya. Dalam ingatannya, Aisyah teringat momen saat ia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana cintamu padaku?" Dan beliau menjawab dengan senyum yang sangat dalam, seperti simpul tali, kuat dan tidak mudah terlepas. Sejak saat itu, Aisyah sering bertanya, "Bagaimana simpul itu sekarang?" Dan Rasulullah selalu menjawab, "Masih seperti semula." Hari itu, Aisyah berharap beliau akan mengulang kalimat itu. Tapi tidak. Rasulullah justru berdiri, mengambil air wudhu, lalu mengajak Aisyah untuk duduk bersama. Bukan dalam suasana tanya jawab, tapi dalam keheningan yang saling menguatkan. Menjelang zuhur, hati Aisyah mulai melembut. Ia tahu, tidak ada yang berubah dari kasih Rasulullah. Justru yang berubah adalah harapannya sendiri. Ia ingin menjadi satu-satunya, padahal Allah membolehkan Rasul memiliki istri lebih dari satu. Ia cemburu, bukan karena benci, tapi karena cinta yang begitu dalam. Hari itu, Aisyah tidak memarahi siapapun, tapi ia menulis dalam hatinya bahwa cinta Rasulullah bukan tentang membagi rasa, melainkan tentang menyamakan keadilan. Dan bahwa cemburu itu bukan aib, selama disampaikan dengan jujur dan diterima dengan kelembutan. Namun siapa sangka, badai cemburu itu belum berhenti di sini. Dalam beberapa hari ke depan, Aisyah akan bertindak lebih jauh. Bukan hanya diam dan menangis. Ia akan bertindak, dan tindakannya itu akan mengguncang seluruh rumah tangga Nabi. Tapi sekali lagi, bukan murka yang menjawab, melainkan kasih yang membuat hati siapapun luluh. Hari itu, Rasulullah sedang menjamu beberapa sahabat di rumah Aisyah. Beliau duduk bersama mereka dengan santai, obrolan hangat, dan tawa kecil menghiasi ruangan. Aisyah, seperti biasa, mempersiapkan keperluan beliau. Tapi hari itu berbeda. Ada sesuatu yang mengusik Aisyah. Tiba-tiba datang seorang pelayan dari rumah Zainab binti Jahsy. Ia membawa sebuah mangkuk besar berisi makanan, masakan dari Zainab khusus untuk Rasulullah dan para sahabat. Wajah Aisyah langsung berubah. Ia tahu aroma itu. Ia tahu siapa yang mengirimnya. Dan ia tahu, Rasulullah pasti akan menerimanya dengan senyum. Senyum yang sering membuat hatinya berdebar, tapi kali ini justru terasa menyakitkan. Pelayan Zainab menyerahkan mangkuk itu kepada Rasulullah, dan benar, beliau menerimanya dengan senang hati, lalu mempersilakan para sahabat menyantapnya. Aisyah memperhatikan dari balik tirai. Detak jantungnya cepat. Dadanya panas. Ia merasa seolah hatinya digantikan oleh sebuah mangkuk masakan. Dan tanpa berpikir panjang, Aisyah pun keluar dari tirai, berjalan cepat menuju Rasulullah dan brak. Aisyah memukul mangkuk itu hingga pecah berhamburan. Makanan tumpah ke lantai. Para sahabat terdiam. Rasulullah tidak berkata apa-apa. Suasana menjadi tegang. Tinggi. Mata Aisyah basah. Ia menunduk. Ia tahu itu salah. Tapi rasa di dadanya sudah terlalu penuh. Para sahabat menoleh kepada Rasulullah. Mereka menunggu. Mungkinkah beliau akan marah? Atau menegur Aisyah di depan umum? Tapi Rasulullah justru tersenyum lembut. Lalu berkata, "Ibumu sedang cemburu." Lalu beliau memungut pecahan mangkuk itu dengan tangannya sendiri, dan berkata kepada sahabat yang membawa mangkuk, "Gantilah mangkuk ini dengan milik Aisyah. Makanan tetap kita makan, dan hati tetap kita jaga." Begitulah Rasulullah. Beliau tidak mempermalukan Aisyah. Tidak menegurnya di hadapan orang lain. Tidak meninggikan suara. Beliau justru memeluk rasa cemburu itu, seolah-olah berkata, "Tak apa, aku mengerti." Ya Allah, betapa hatiku malu. Beliau tidak marah, bahkan masih melindungiku. Tapi justru disitulah aku merasa hancur, karena kelembutan beliau lebih tajam dari amarah siapapun. Hari itu, Aisyah belajar satu hal, bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sering dibela, atau siapa yang paling sering disebut, tapi tentang siapa yang tetap dipeluk, meski sudah menyakiti. Namun, rasa cemburu tidak selesai di situ. Setelah peristiwa mangkuk pecah, Aisyah mulai merasa takut. Takut kalau hatinya yang indah mulai rusak karena emosi.
Dan Rasulullah, yang memahami kegundahan itu, mulai menyiapkan cara yang jauh lebih halus untuk menyentuh hatinya kembali. Setelah peristiwa mangku pecah itu, Aisyah merasa hatinya seperti dihantam 2 kali. Pertama oleh cemburu, kedua oleh rasa malu. Ia menarik diri. Ia merasa bersalah. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menyampaikan maaf yang benar kepada Rasulullah. Ia hanya diam, tak berkata apa-apa. Tapi Rasulullah tetap seperti biasa. Beliau tetap menyapa dengan senyum. Tetap menanyakan kabar Aisyah. Tetap memanggilnya dengan penuh kelembutan. "Ya Humairah." Aisyah tidak membalas banyak. Tapi hatinya diam-diam mulai goyah. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa tetap berbuat baik setelah disakiti? Pada malam itu, setelah selesai sholat dan semua istri beliau sudah di rumah masing-masing, Rasulullah mendatangi Aisyah secara pribadi. Tanpa rombongan, tanpa pengawalan. Beliau mengetuk pelan pintu kamar Aisyah. Dan ketika Aisyah membuka, Rasulullah hanya berkata singkat, "Wahai Aisyah, maukah engkau ikut bersamaku keluar malam ini?" Aisyah bingung. Ini di luar kebiasaan. Tapi ia tidak bisa menolak. Hatinya terlalu rindu untuk menolak. Rasulullah menggandeng tangan Aisyah. Mereka berjalan perlahan di lorong-lorong Madinah yang tenang. Langit bertabur bintang. Angin bertiup pelan. Dan di tengah jalan, Rasulullah tiba-tiba berhenti. Beliau menoleh ke Aisyah, lalu berkata, "Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa aku mencintaimu bukan karena engkau tak pernah marah, tapi justru karena engkau marah karena cinta?" Aisyah tertegun. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Cemburumu adalah bukti bahwa hatimu hidup. Tapi jangan biarkan ia membunuh akhlakmu. Karena cinta kita bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang akhlak yang menjaga rasa itu tetap indah." Air mata Aisyah tak terbendung. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Aku terlalu cinta, wahai Rasulullah, dan mungkin itu yang membuatku lupa diri." Tapi Rasulullah tak menjawab dengan ceramah panjang. Beliau hanya mengusap air matanya dan berkata, "Dan Allah tahu, hatimu tetap yang paling tulus." Malam itu menjadi titik balik. Aisyah merasa dimaafkan, tapi lebih dari itu, ia merasa dipahami. Rasulullah tidak pernah membandingkan, tidak pernah menyindir, tidak pernah menyebut-nyebut kesalahan. Tapi beliau mendidik dengan kasih yang menguatkan, bukan teguran yang menjatuhkan. Di malam itu, Aisyah sadar bahwa kelembutan Rasulullah lebih kuat dari segala kemarahan. Dan cinta beliau bukan hanya menyenangkan hati, tapi juga membentuk jiwa. Namun, kisah belum berakhir. Di balik damainya hati Aisyah malam itu, kelak akan datang ujian yang jauh lebih berat. Fitnah besar yang mengguncang seluruh Madinah, dan membuat Aisyah nyaris binasa oleh tuduhan keji. Tapi justru dari situ, Allah akan menunjukkan siapa Aisyah yang sesungguhnya di sisinya. Hari itu, Rasulullah hendak kembali dari salah satu pertempuran bersama pasukan kaum muslimin. Perjalanan cukup panjang dan berat, dan seperti biasa, beliau mengajak undian di antara para istri siapa yang akan ikut dalam perjalanan. Kali ini, giliran Aisyah. Aisyah menyambut kabar itu dengan bahagia. Ia bersiap, penuh semangat. Meski tubuhnya sedikit lemah karena sakit yang belum sembuh benar. Tapi bagi Aisyah, bisa menemani Rasulullah adalah kebahagiaan yang melebihi apapun. Saat rombongan berhenti untuk beristirahat, Aisyah keluar dari sekeduk, semacam tandu yang dipasang di atas unta, untuk buang hajat. Namun saat kembali, ia menyadari kalungnya terjatuh. Ia pun kembali ke tempat semula untuk mencarinya. Dan saat ia berhasil menemukan kalungnya dan kembali ke tempat rombongan sudah pergi. Para sahabat yang bertugas mengangkat sekeduk mengira Aisyah masih berada di dalamnya, karena tubuhnya ringan, lalu mengangkat sekeduk ke atas unta dan berangkat. Aisyah terdiam, tidak panik. Ia duduk di tempat dan berpikir, jika mereka menyadari aku tidak di sana, pasti mereka akan kembali menjemputku. Dan memang benar. Tak lama kemudian, seorang sahabat yang tertinggal dari rombongan, Sofwan bin Mu'attal, melihat Aisyah dari kejauhan. Ia mengenali beliau dari kejauhan,
sebab ia pernah melihat Aisyah sebelum turunnya aturan hijab. Sofwan pun segera menundukkan pandangan dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istri Rasulullah. Ia kemudian mempersilakan Aisyah naik ke atas untanya, tanpa bicara sepatah kata pun. Ia berjalan sambil menuntun unta itu, hingga akhirnya mereka menyusul rombongan di perkemahan berikutnya. Ketika mereka sampai, mulut-mulut jahat mulai berbisik. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah, melihat kesempatan untuk menyulut fitnah besar. Siapa sangka seorang wanita ditinggal rombongan, lalu datang bersama seorang pria muda. Semalaman mereka di padang pasir. Fitnah itu mulai menyebar. Diam-diam, pelan tapi mematikan. Dan seperti api kecil yang dikipas-kipas, kalimat itu merayap ke telinga kaum muslimin, termasuk ke rumah Rasulullah. Selama beberapa hari setelah sampai di Madinah, Aisyah jatuh sakit. Ia hanya berbaring di rumah, tidak mendengar apapun, tidak melihat perubahan sikap orang, tidak tahu bahwa namanya sedang dijadikan bahan gunjingan. Tapi ada satu hal yang membuatnya curiga. Rasulullah terlihat lebih pendiam, tidak semanis biasanya, tidak banyak tersenyum, tidak banyak bicara. Beliau tetap memperhatikannya, tetap menjenguknya, tapi Aisyah merasa ada yang berubah. Dan ketika ia sembuh, barulah salah satu sahabat wanita membisikkan kenyataan pedih itu. "Wahai Aisyah, apa engkau tidak tahu? Orang-orang sedang menuduhmu telah berbuat sesuatu dengan Sofwan bin Mu'attal." Aisyah terpukul, tubuhnya gemetar. Ia menangis tanpa suara. Ia merasa dunia tak lagi punya tempat untuknya. Bagaimana mungkin mereka tega menuduhku? Aku hanya mencari kalung. Aku hanya duduk menunggu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dan ketika ia mengadu kepada Rasulullah, beliau juga sedang dalam posisi yang sangat sulit. Rasulullah belum mendapat wahyu tentang masalah ini. Beliau tidak langsung menuduh, tapi juga tidak langsung membela. Beliau berkata dengan hati-hati, "Wahai Aisyah, jika engkau memang tidak bersalah, maka Allah akan membebaskanmu." Kalimat itu menusuk. Aisyah tahu Rasulullah tidak ingin menyakitinya, tapi beliau juga harus bijak di hadapan umat. Dan hati seorang wanita sulit menerima ditunda pembelaannya. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk tinggal di rumah orang tuanya. "Biarkan aku menangis di sana. Wahai Rasulullah, biarkan aku sendiri. Hatiku terlalu sesak." Dan di rumah itulah, Aisyah jatuh pingsan karena terlalu banyak menangis. Lidahnya kering, matanya bengkak, hatinya seolah ditusuk dari berbagai arah. "Jika aku mati sekarang, apakah mereka akan puas? Jika aku hidup, apakah aku akan sanggup menjalani ini semua?" Fitnah itu bukan hanya merobek nama baik Aisyah, tapi juga menguji keimanan seluruh umat. Dan Rasulullah sedang diuji bagaimana bersikap sebagai suami, sebagai pemimpin, dan sebagai utusan Allah. Namun, di balik langit yang paling kelam, akan datang cahaya yang tak terduga. Di saat semua orang mengguncang kepercayaan, Allah akan membela Aisyah dengan firman-Nya langsung dari langit ketujuh. Hari-hari berlalu seperti musim tanpa cahaya. Madinah terasa sunyi meski penuh bisikan. Fitnah terus menyebar, dan Rasulullah semakin terpukul. Tapi beliau tetap tegar di hadapan umat, meski di dalam hatinya ada luka yang belum bisa diucapkan. Aisyah masih berada di rumah orang tuanya, menangis, tertunduk, lemas, hingga suatu hari, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar untuk berbicara langsung kepada Aisyah. Beliau duduk bersama orang tua Aisyah, dan memanggil Aisyah ke ruangan. Aisyah duduk dengan tubuh lemah, matanya bengkak, suaranya serak karena tangis yang tak kunjung reda. Dengan lembut, Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, jika engkau memang bersih dari tuduhan ini, maka Allah akan membebaskanmu. Tapi jika engkau melakukan sesuatu, maka bertobatlah, karena Allah Maha Penerima Tobat." Aisyah diam. Ia memandang ayahnya, berharap Abu Bakar akan membela. Tapi sang ayah hanya berkata, "Wahai Aisyah," jawab Rasulullah. Ia memandang ibunya. Ibunya pun berkata,
Jawablah Rasulullah, "Wahai putriku." Aisyah menarik napas panjang. Dengan gemetar ia berkata, "Demi Allah, aku tahu kalian takkan percaya kepadaku. Jika aku mengaku padahal aku tidak bersalah, kalian akan percaya. Tapi jika aku berkata yang sebenarnya bahwa aku tidak bersalah, kalian pun takkan percaya. Hanya Allah tempatku bergantung. Aku hanya bisa berkata seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, 'Fashobrun jamil,' maka kesabaran yang indah sajalah yang kupunya. Dan Allah lah tempatku memohon pertolongan terhadap tuduhan ini." Setelah Aisyah mengucapkan itu, tak lama kemudian Rasulullah duduk. Beliau tertunduk, tubuhnya bergetar. Keringat menetes dari wajah beliau meski hari itu dingin. Tanda wahyu sedang turun. Semua orang diam. Abu Bakar dan istrinya menahan napas. Aisyah hanya menunduk. Beberapa saat kemudian, Rasulullah mengangkat kepala. Wajahnya berseri-seri. Beliau tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, bergembiralah. Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit." Firman itu tercantum dalam surah An-Nur ayat 11-20, yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Jangan kalian kira kejadian itu buruk bagi kalian. Bahkan itu adalah kebaikan bagi kalian. Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Dan bagi Aisyah, Allah bersaksi atas kesuciannya." Saat ayat itu dibacakan, Abu Bakar dan istrinya menangis. Mereka memeluk Aisyah. Sementara Rasulullah tersenyum penuh syukur. Tapi Aisyah, dalam tangisnya, berkata, "Aku tidak akan bersyukur kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena hanya Allah yang telah menurunkan ayat itu demi membelaku." Beberapa malam setelah kejadian itu, Rasulullah menemui Aisyah di rumahnya. Dengan lembut, beliau duduk di sisinya. Beliau mengusap kepala Aisyah dan berkata, "Wahai Aisyah, ujian ini berat, tapi Allah memilihmu untuk sebuah kemuliaan yang tak diberikan kepada wanita manapun. Ayat tentang dirimu akan terus dibaca hingga akhir zaman." Aisyah menatap mata suaminya. Air matanya menetes. Tapi kini bukan karena sedih. Apakah ini yang disebut cinta yang diuji? Cinta yang tidak hanya mendekap di saat bahagia, tapi menguatkan di saat badai datang mengguncang. Sejak saat itu, Aisyah bukan hanya istri Rasulullah yang dicintai. Ia menjadi wanita termulia dalam sejarah Islam. Seorang wanita yang hatinya diuji oleh badai, tapi tetap teguh di atas iman. Kecemburuannya dulu, rasa ingin diperhatikan, rasa takut kehilangan, semua adalah bentuk cinta yang manusiawi. Tapi dari semua itu, Aisyah belajar bahwa cinta sejati adalah ketika sabar lebih kuat dari amarah, dan percaya lebih dalam dari prasangka. Dan Rasulullah tak hanya menjadi suami terbaik, tapi teladan cinta, yang tak pernah menyakiti walau dalam badai fitnah, dan yang selalu menjadi tempat kembali bagi hati yang luka. Cemburu adalah fitrah bagi wanita, tapi Rasulullah menghadapinya dengan kelembutan, bukan kemarahan. Fitnah adalah ujian, tapi orang beriman akan dibela oleh Allah, meski pembelaan itu datang terlambat menurut manusia. Cinta sejati tidak hanya tampak saat bahagia, tapi justru nyata dalam menghadapi luka, prasangka, dan badai kehidupan. Sahabatku, jika engkau sedang diuji oleh prasangka, cemburu, atau luka dalam rumah tangga, ingatlah kisah ini. Semoga Allah karuniakan pada kita cinta yang sabar seperti Aisyah, dan kelembutan seperti Rasulullah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah ini bisa terus hadir untuk menemani hari-harimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.